deklaratif, imperatif, dan juga interrogatif. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan angka NPM 2313041007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan dengan NPM 2313041059. Perkenalkan, saya Juliana dengan angka NPM 2313041020. Perkenalkan, saya Raisa Sabrina Kisara dengan angka NPM 2353041004. Perkenalkan, saya Sudia Hendana dengan NPM 2313041067. Perkenalkan, saya Sristia Delta Sabina dengan angka NPM 2313041011. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nubis Dumati dengan angka NPM 2313041013. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kalimat pasif. Kalimat pasif dan kalimat aktif memiliki perbedaan utama pada peran subjeknya. Pada kalimat aktif, subjek bertindak sebagai pelaku yang melakukan tindakan. Sedangkan pada kalimat pasif, subjek berperan sebagai penerima atau penderita tindakan. Menurut Suprapto 2012. Untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif, objek kalimat aktif dipindahkan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Sementara subjek aktif berubah menjadi objek dan kata kerja dengan awalan meng diubah menjadi di, menurut Cair 2009. Dalam kalimat pasif, peran pelaku dalam kalimat aktif yang semula menjadi subjek berubah menjadi objek, sedangkan peran penderita berubah menjadi subjek, menurut Saidi 2016, Rahman 2001. Menurut Alwi dan kawan-kawan 2017 menambahkan bahwa perbedaan antara kalimat aktif dan pasif juga melibatkan macam verba yang digunakan, posisi subjek dan objek, serta bentuk verba yang mengalami perubahan. Namun, tidak semua kalimat aktif dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat yang dapat dipasifkan adalah kalimat aktif yang mempunyai objek. Cara pertama yaitu menukar subjek dengan objek, mengganti prefiks meng dengan di pada fungsi predikat, menambahkan kata oleh di depan unsur yang sebelumnya menduduki fungsi objek. Contohnya, Arsya menghilangkan mainan. Ini adalah contoh kalimat aktif. Penafsirannya yang pertama, mainan menghilangkan Arsya. Ini merupakan contoh kalimat yang tidak tepat. Kedua, mainan dihilangkan Arsya. Ketiga, mainan dihilangkan oleh Arsya. Cara kedua yaitu memindahkan objek ke awal kalimat, menanggalkan prefiks meng pada predikat, memindahkan subjek ke tempat yang tepat sebelum verba. Contohnya, Najwa sudah mencuci motor itu. Penafsirannya yaitu yang pertama, motor itu Najwa sudah mencuci. Ini adalah contoh kalimat yang tidak tepat. Kedua, motor itu sudah Najwa cuci. Ini adalah kalimat yang tepat. Kalimat pasif bisa mengandung unsur tidak sengaja dan alih-alih di pada kata kerja. Hal ini dapat terjadi jika tindakan yang dinyatakan dalam kalimat memiliki makna tidak sengaja. Contohnya seperti ini: supir bus itu terlempar keluar. Atau supir bus itu dilempar keluar. Pada dasarnya, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau penerima yang dikenai dampak dari subjek dengan prefiks di atau ter, dan hanya dapat dibentuk dari kalimat yang memiliki objek. Selanjutnya adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah jenis kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pernyataan kepada orang lain tanpa mengharapkan respon tertentu, baik berupa jawaban atau yang lainnya. Kalimat ini tidak memiliki dan biasanya diakhiri oleh tanda titik. Kalimat deklaratif diucapkan oleh seseorang kepada orang lain untuk menyatakan sesuatu atau memberikan informasi tentang sesuatu.
Contohnya, yang pertama yaitu ternyata proyek pelebaran jalan dan pembangunan jalan serta pembangunan jalan layang belum bisa menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu tindakan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan memunculkan masalah yang baru. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu sumber energi terbaru semakin penting dalam mengatasi perubahan iklim. Selanjutnya, yang keempat, setiap tahun jumlah penduduk dunia terus meningkat. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di Indonesia. Kalimat deklaratif disebut juga sebagai kalimat pernyataan atau kalimat berita yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang suatu hal. Kalimat ini menyampaikan informasi yang bisa berupa fakta atau opini kepada pembaca atau pendengar. Contohnya itu pada kalimat yang berikut ini. Gandum merupakan salah satu makanan pokok di negara Eropa dan Amerika. Nah, kalimat ini menunjukkan karakteristik kalimat deklaratif, yaitu menyampaikan informasi kepada orang lain. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengharapkan jawaban verbal dari pendengar atau pembaca. Pada bahasa tulis, kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya, sedangkan pada bahasa lisan ditandai dengan nada suara yang naik, terutama jika tidak ada kata tanya. Cair pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa kalimat interrogatif dapat meminta jawaban iya atau tidak, atau meminta informasi tentang suatu atau seseorang. Kemudian, Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2003 juga mengungkapkan bahwa biasanya kalimat ini ditandai dengan kata tanya seperti apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana. Dan terkadang pada kalimat diikuti dengan partikel kah sebagai penegas. Menurut Fahed 2010, kalimat interrogatif atau kalimat tanya terbagi menjadi dua jenis, pertanyaan ya atau tidak dan pertanyaan apa. Pertanyaan ya atau tidak juga disebut pertanyaan polar, hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Sementara itu, pertanyaan apa atau pertanyaan non-polar menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, mengapa, dan berapa, yang memerlukan jawaban berupa informasi tambahan dan tidak dapat dijawab hanya dengan ya atau tidak. Dalam bahasa tulis, kalimat interrogatif diakhiri dengan tanda tanya, dan dalam bahasa Indonesia lisan ditandai dengan nada suara naik, terutama jika tidak ada kata tanya. Jawaban dari kalimat ini dapat berupa pengakuan, keterangan, alasan, atau pendapat dari pendengar atau pembaca. Misalnya, siapa namamu? Mengapa orang itu berlari? Bagaimana kalau kita makan di kedai itu? Berapa harga minyak goreng sekarang? Benarkah pejabat itu tidak melakukan korupsi? Dilihat dari reaksi jawaban yang diberikan dibedakan adanya. Yang pertama ada kalimat interrogatif yang meminta pengakuan jawaban ya atau tidak, atau ya atau bukan. Yang B, kalimat interrogatif yang meminta keterangan mengenai salah satu unsur fungsi kalimat. Yang C, kalimat interrogatif yang meminta alasan. Yang D, kalimat interrogatif yang meminta pendapat atau buah pikiran orang lain. Kalimat interrogatif yang menyungguhkan. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Kalimat memiliki struktur minimal subjek dan predikat yang menunjukkan makna lengkap, baik berupa pernyataan, pertanyaan, atau perintah. Spinoza 2013. Menurut Alwi 2003, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang menyampaikan pikiran secara utuh. Kalimat perintah atau kalimat imperatif seperti dijelaskan dalam KBBI mengandung makna perintah atau larangan dengan tujuan agar pendengar melakukan tindakan yang diinginkan. Ciri kalimat imperatif mencakup intonasi nada rendah di akhir, partikel penegas atau penghalus, dan kata tugas seperti ajakan atau permohonan. Alwi 2003. Rahardi 2005 menambahkan bahwa kalimat ini bertujuan agar mitra tutur mengikuti permintaan penutur. Alwi 2003 mengklarifikasikan kalimat imperatif menjadi 7 jenis, yaitu imperatif transitif, tak transitif, halus, permintaan, ajakan dan harapan, larangan, serta pembiaraan. Kalimat imperatif memiliki beberapa jenis, yaitu kalimat perintah ajakan, larangan,
permohonan, izin, sindiran, saran, dan bersyarat. Fungsinya adalah untuk menyuruh, meminta, mengajak, atau melarang lawan bicara melakukan tindakan sesuai dengan keinginan penutur. Berikut saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kalimat perintah. Yang pertama, ada perintah atau suruhan biasa. Ketika pembicara menyuruh lawan bicaranya untuk berbuat sesuatu. Contohnya seperti, tutup pintu itu, atau ambilkan buku itu. Kemudian yang kedua, ada perintah halus. Jika pembicara tampaknya tidak memerintah lagi, tetapi menyuruh, mencoba, atau mempersilahkan lawan bicaranya berbuat sesuatu. Contohnya seperti, bisakah kamu membuatkan kopi? Atau, apakah kamu bisa menjelaskan soal ini? Ketika pembicara meminta lawan bicara berbuat sesuatu demi kepentingannya. Contoh, tolong ambilkan buku di rak paling atas ya, aku tidak bisa menjangkaunya. Contoh yang kedua, tolong bantu aku menyelesaikan tugas ini ya, besok harus sudah dikumpulkan. Keempat, ajakan atau harapan. Jika pembicara mengajak atau berharap lawan bicara berbuat sesuatu. Contoh, mari kita bersama-sama berdoa, semoga ujian kita lancar. Contoh yang kedua, ayo kita tanam pohon agar lingkungan kita menjadi asri dan hijau. 5. Kalimat larangan atau perintah negatif adalah jenis kalimat yang digunakan untuk melarang seseorang melakukan suatu tindakan. Kalimat ini biasanya diawali dengan kata jangan atau dilarang. Contoh, mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Misalnya, jangan merokok di dalam ruangan. Contoh kedua, menjaga ketertiban. Contohnya, dilarang masuk tanpa izin. Yang keenam, ada kalimat pembiaran. Adalah jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan izin atau membiarkan suatu tindakan terjadi. Kalimat ini seringkali digunakan ketika seseorang ingin melakukan sesuatu tetapi khawatir akan dilarang. Contohnya, biarlah aku yang menghadapi masalah ini sendiri. Contoh kedua, biarlah aku yang menentukan sendiri masa depannya. Data empiris. Kalimat pasif. Pada analisis kalimat pasif dalam artikel Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang ditulis oleh I. Nyoman Temon Astawa dan diterbitkan dalam jurnal Dharma Sastra. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami, sebanyak 19 data kalimat pasif berhasil diperoleh dalam artikel tersebut. Seperti contoh, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kalimat tersebut merupakan salah satu termasuk jenis kalimat pasif. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan verba hasil yang berimbuhan awal di, yaitu dihasilkan. Kemudian terdapat kata oleh, yaitu pada oleh alat ucap manusia, yang dapat menandai pemasifan dalam kalimat. Seperti yang dikatakan Cair 2009, yaitu menjelaskan bahwa pembentukan kalimat pasif dari sebuah kalimat aktif dilakukan dengan cara yang pertama, memindahkan objek kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat. Yang kedua, memindahkan subjek kalimat aktif menjadi objek kalimat pasif. Dan yang ketiga, mengubah bentuk verba berprefiks meng menjadi verba berprefiks di. Kemudian Tarigan tahun 2009 menyatakan bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa kalimat di atas adalah contoh dari penggunaan kalimat pasif. Kalimat deklaratif. Data empiris pada kalimat deklaratif ini diambil dari artikel Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang ditulis oleh I. Nyoman Temon Astawa dalam jurnal Dharma Sastra. Dari artikel tersebut, kelompok kami memperoleh 67 data kalimat deklaratif. Salah satu data kalimat deklaratif yaitu, di era globalisasi saat ini,
Penggunaan bahasa sebagai media komunikasi sangatlah dipengaruhi oleh laju perkembangan teknologi dan informasi. Kalimat tersebut merupakan salah satu jenis kalimat deklaratif. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan struktur kalimat yang menyampaikan informasi atau pernyataan secara langsung tanpa adanya unsur tanya atau perintah. Kalimat deklaratif ini ditandai dengan intonasi datar yang tidak mengaruh pada bentuk pertanyaan atau perintah, serta berfungsi untuk menyampaikan fakta atau opini kepada pembaca atau pendengar. Dalam konteks ini, kalimat menyatakan pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa sebagai media komunikasi yang merupakan ciri khas dari kalimat deklaratif. Selanjutnya yaitu kalimat interrogatif. Data empiris mengenai kalimat interrogatif dalam studi ini diambil dari tesis analisis hukum Islam terhadap praktik pewarisan masyarakat Jawa di Labuhan Ratu, Lampung Timur, karya Randy Vector Helmiani. Contoh kalimat pertama yaitu bagaimana praktek pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris pada masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Kalimat tersebut merupakan salah satu jenis kalimat interrogatif. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan kata tanya bagaimana di awal kalimat. Kata tanya ini menandakan bahwa kalimat tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai praktik pembagian waris di masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Kalimat interrogatif biasanya ditandai dengan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, yang menuntun pembaca atau pendengar untuk memberikan respon berupa jawaban atau penjelasan. Selanjutnya adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif dalam studi ini diambil dari artikel berjudul Kalimat Imperatif dalam teks prosedur yang ditulis oleh Fitriani, Husnul, dan Muklis serta diterbitkan dalam jurnal Dexis oleh IPPM Unindra. Contoh, diamkanlah untuk beberapa saat sampai komputer mati. Siapkanlah pensil yang cukup panjang. Kalimat tersebut merupakan salah satu jenis kalimat imperatif. Nah, hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata perintah yang disertai partikel lah. Dan partikel lah ini pada kata diamkanlah dan siapkanlah menunjukkan bahwa kalimat tersebut bersifat untuk memberi instruksi atau arahan. Kemudian dapat juga memberikan perintah kepada pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Selain itu, satu kalimat yang langsung tanpa unsur tanya atau pernyataan juga mempertegas fungsi imperatifnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.